Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abraham Fatbinan dengan NIM 21050021 dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Heruwintolo ST MKOM. Di sini saya akan menjelaskan penerapan sensor ultrasonik pada emergency smart heart. Nah, di sini bentuk fisik dari emergency smart heart. Kenapa saya ambil emergency smart heart sebagai tugas saya? Karena jumlah penderita gangguan penglihatan dan kebutaan di seluruh dunia menempati angka yang terbilang tidak sedikit. Yang berikut ini adalah simulasi dari smart heart tersebut yang saya pakai sistem 3D audio terintegrasi dengan image processing sebagai alat bantu tutunan netra berbasis Internet of Things. Kemudian yang berikut adapun tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, merancang suatu alat bantu tunanetra. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri penyandang tunanetra. Kemudian yang ketiga, memberikan sinyal suara, lokasi, dan alarm. Kemudian yang keempat, mengurangi kecemasan keluarga saat penyandang tunanetra beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang berikut metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapan pengumpulan data untuk perancangan tersebut. Kemudian yang kedua, desain merancang sistem alat. Kemudian yang ketiga, eh, implement mengeksekusi perancangan alat. Kemudian ada operat operat menjalankan uji coba alat. Yang berikut ada persiapan. Di sini ada pengumpulan data, terus pencarian bahan-bahannya juga. Teman-teman bisa dilihat. Kemudian di sini ada perencangan desain skema rangkaian listrik. Di sini ada Arduino, speaker mini, terus ada sensor lain-lainnya. Teman-teman bisa dilihat. Di sini ada desain bentuk head atau topi tersebut. Ada teman-teman bisa dilihat ada tampak samping, tampak depan dan tampak belakangnya. Kemudian yang berikut ada cara kerja alat. Teman-teman bisa dilihat di sini ada di sini Arduino yang saya gunakan sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mendeteksi benda di sekitar. Kemudian ada serial MP3 player berfungsi sebagai menyimpan data basis perintah suara. Kemudian ada speaker mini, dia berfungsi memberikan suara sesuai dengan data basis. Kemudian ada modul GSM, dia berfungsi sebagai mengirim pesan kepada nomor tersebut. Kemudian ada modul GPS, mendeteksi lokasi keberadaan topi. Kemudian ada remote Kelcu Head. Perlu teman-teman ketahui bahwa remote ini dia sistemnya remote controller manual. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sensor tersebut. Di sini ada saya mulai dari yang ini. Nah,
Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari diagram alur kerja komponen sistem. Nah, di sini ada microcontroller atau bisa disebut juga dengan Arduino. Dia menerima inputan data dari adanya sensor ultrasonik, baterai LiPo, modul GPS, dan ponsel. Kemudian ada DFF player mini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara kerja alat dalam bentuk diagram atau flowchart. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita mulai dengan analisis benda di sekitar. Baik itu ada tembok ataupun pohon atau benda-benda yang menghalangi kita atau menghalangi alat kerja tersebut, maka perintahnya dia akan belok kiri atau belok kanan perintahnya. Nah, di sini analisis benda di sekitar, kemudian sensor itu dia membaca jarak benda di sekitar, kemudian dia mengirim data lagi ke sensor berikutnya, kemudian dia sensornya merespon data yang dikirim. Ketika data itu tidak valid, maka dia akan kirim balik ke pembacaan jarak benda tersebut. Ketika bacaan jarak tersebut valid, dia mengirim ke sensor, sensor dia menerima data tersebut, maka data itu valid. Kemudian dia mengirim lagi ke sensor berikutnya, mengirim data ke sensor berikutnya, dan dia menerima dan dia mengirim lagi ke Arduino. Kemudian Arduino merespon dengan baik data atau pesan tersebut dan dia menerima. Kemudian dilanjutkan selanjutnya Arduino mengirim data, kemudian dia mengirim ke DF Player Mini, dan DF Player Mini dia merespon dengan baik dan dia mengirim lagi ke MP3 Player dan dia menerima data, dan kemudian dia mengirim lagi ke speaker, kemudian speaker menerima data yang valid tersebut dan dia mengirim lagi, dan data tersebut mengirim perintah suara. Kemudian selesai. Kemudian yang di sini kita menyetel ulang lagi cara kerjanya seperti itu tersebut. Seperti yang tadi saya jelaskan tersebut, cara kerjanya itu terus-menerus sehingga emergency smart heart dia bekerja dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang uh, flowchart, uh, cara kerja remote. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat, kita mulai menekan tombol on pada remote, kemudian dia berfungsi, nyala, dia berfungsi, kemudian dia mengirim data ke structure di GPS. Nah, ketika dia mengirim data ke tracker GPS, ketika datanya tidak valid, maka dia akan menolak. Teman-teman bisa dilihat ada di sini ada tidak dan ya. Ketika dia menolak, dia akan kirim balik lagi ke remote. Dan remote membaca sistemnya, maka remote kirim lagi ke tracker GPS. Ketika data itu valid, maka dia akan meresponnya. Nah, setelah itu dia merespon, dia mengirim lagi ke tracker GPS aktif dan mengirim pesan dan sinyal ke lokasi tersebut. Ketika dia mengirim lagi tombol off, ditekan 2 kali pada remote dan dia mengirim lagi pesan ke RF 433 MHz, merespon sinyal dengan baik, merespon sinyal remote. Nah, ketika datanya valid, dia akan mengirim lagi ke RF 433 MHz, mengirim sinyal alarm. Kemudian
tekan tombol off satu kali pada remote, kemudian dia mengirim data lagi atau mengirim pesan lagi ke RF 433 MHz, merespon sinyal remote. Ketika data itu valid, maka dia langsung mengirimnya. Ketika dia tidak valid, maka dia kirim lagi balik ke tombol off satu kali atau pada remote-nya dikirim lagi, dan ketika data itu valid maka dia akan terima. Kemudian dia kirim di RF 433 MHz, berhenti mengirim sinyal dan alarm. Kemudian selesai. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang saya jelaskan. Yang berikutnya, nah kita maksud kita maksud masuk pada perakitan dan pemrograman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pembuatan mekanik. Terus ini ada pemasangan komponennya. Ini pemrograman sensor di apa aplikasi, dan ini ada pemasangan komponen-komponen sensor maupun Arduino dan speaker mini dan lain-lainnya. Ini proses perakitannya. Ada banyak referensi yang teman-teman baca, boleh nonton di YouTube karena memang ini foto jadi kurang jelas. Mungkin teman-teman bisa eh, share cari di YouTube bagaimana caranya memasang alat-alat tersebut, pasti ada banyak. Karena saya cuma melampirkan foto jadi mungkin kurang jelas. Kemudian yang berikut, di sini ada pengujian sensor dan praktek, terus pengujian prototype. Di sini ada ini yang apa yang sebelah kiri saya, ini adalah tahap awalnya, dan ini udah ketika kita sudah pasang Arduino dan prototype tersebut. Kemudian evaluasi. Nah, di sini evaluasi yang dimaksud ketika kita sudah selesai merakit dan merakit prototipenya, dan kita eh, dalam evaluasi ketika ada apa eh, kendala-kendala atau hal kecil yang bisa merusak emergency emergency smart hard tersebut, kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi, apa yang kurang dari topi tersebut, atau ada apa yang kurang dari alat tersebut. Kita bisa nambahkan, kita bisa kurangin juga, tergantung kebutuhan yang diperlukan oleh smart hard tersebut. Nah, ini hasil yang dicapai dari perakitan tersebut. Ini sudah, ini tidak tinggal kita pasang aja di topinya atau smart hardnya, dan kita menyetel dia ke remote, atau kita apa setel ulang lagi kinerjanya, atau kita cek lagi kelengkapan-kelengkapannya sehingga dia punya hasilnya, ini prototipenya. Nah, yang berikut ada cuplikan video sedikit tentang hasil yang dicapai dari apa pengujian tersebut. Kita langsung uji coba di tutunan netral yang kita temui di jalan. Nah, ini teman-teman bisa nonton cuplikan videonya.
Baik, mungkin ini sekian dari saya. Untuk teman-teman yang atau adik-adik yang punya minat dan bakat untuk merancang sesuatu menggunakan IoT, ya itu sangat bagus sekali untuk siapa tahu adik-adik punya inspirasi di luar apa emergency smart heart boleh dibuat untuk yang lain juga boleh. Nah, kemudian yang berikut saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga saya mengucapkan permohonan maaf ketika ada salah kata atau yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Saya atas nama Bang Ferdinand pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.